Selamat pagi. Cek, cek. Cek satu, 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 satu. Selamat pagi, salam damai saudara-saudara yang terkasih. Berikut dibacakan beberapa permohonan doa yang dipohon oleh saudara dan saudari kita yang memerlukan. Permohonan doa yang pertama diminta oleh saudari Mary Bangin. Mohon perlindungan untuk semua keluarga supaya dijauhkan dari kemalangan dan kuasa-kuasa kegelapan. Diterima daripada Irene Peter Paut untuk dirinya sendiri agar sentiasa dilindungi. Diminta oleh Lidwina Vina Kitingan untuk kesembuhan Rena Andoi Masigi dan juga untuk Rosalia Hairen untuk kesembuhan penyakit-penyakit dan kesabaran dari segala masalah. Diminta oleh keluarga Sasi untuk kesembuhan Paulus Jimit, Josia Origim, Teresa Lasa, Vincent Bitin, Beatrice Ibi, dan juga Lawrence Lasa. Juga diterima daripada Irene Peter Paut untuk kesembuhan dari penyakit bagi Anne Peter Paut. Diterima juga daripada Betsy Bernard untuk kesembuhan bagi Vivian Bernard. Semoga disembuhkan dari penyakit yang dialami dan dijauhkan daripada kuasa kegelapan. Diminta daripada keluarga Anthony Tom untuk kesehatan Easter Anthony Tom. Diterima daripada Joanna Autung untuk kesembuhan penyakit untuk diri sendiri. Diterima daripada Daria Antit untuk kesembuhan dari penyakit yang dihadapi oleh Katrina Mambon. Diterima daripada keluarga Basel Datubullah untuk kesyukuran serta mohon perlindungan Tuhan untuk Basel Datubullah, Susan Hill, Ben Ender Basel, Basel Christopher Jr., Bradley Isaac Basel, Andrea Savilia Jane, dan juga untuk mohon kesembuhan bagi Susan Stanley Hill. Juga diterima daripada Ibu Bapa Kampung Tendulu, khas untuk para pelajar yang telah menduduki peperiksaan SPM. Semoga usaha mereka diberkati. Khususnya untuk Claudia Robert, Cindy Moliti, Ryan Andy Severinus, Felix Gary Fred, Cheryl Harry, Eldron Kyle Jeffrey, Bartholomew Di Basiluis, dan Casper Neil.
Diterima juga dari Mary Bangin untuk keselamatan jiwa Dion Jude. Dari Patricia Palikat untuk keselamatan jiwa Dion Jude Eldon dan juga Palikat Lumawang. Diminta oleh Jusfa John untuk keselamatan jiwa Suel Ensen Tansi. Diterima daripada Jerina Lius untuk keselamatan jiwa Leonard J. Eng, Celestina, Paulina Lius, Liahim Sial Lius Afong, Justin Lius, Eng Tiong dan seluruh jiwa-jiwa yang masih di api pensucian. Juga dari Victor Paut Atin untuk keselamatan jiwa Peter Paut Atim. Daripada keluarga Jason Roland untuk keselamatan jiwa Jason Roland Chong Pak Leong. Diminta oleh anak-anak Datu Kinsik untuk keselamatan jiwa Mary Magdalena dan Sekuda Intim. Diminta oleh Father Rudolf untuk keselamatan jiwa Nonoy alias Marta Langgaon. Daripada Jesse Yugak dan keluarga untuk keselamatan jiwa Markus Alus. Diminta juga oleh keluarga Datuk Blasius Bulaganggal untuk keselamatan jiwa Datuk Blasius Bulaganggal, Datin Josephine Nurina Afong dan Benedict Bula. Daripada Hailina Daimis dan keluarga untuk keselamatan jiwa Jack Kristen Liu. Diterima dari Edna untuk keselamatan jiwa Rosi Yasi dan untuk kekuatan iman bagi Edna. Daripada Stephanie Atong untuk keselamatan jiwa Atong Idin Eja Gobili, Idin Imbun dan Justin Sumporo bin Kutung. Diterima dari Vanita Igon untuk keselamatan jiwa Teresa Undal, Mariana Latiam, Michael Igon, Selvana dan anak lelaki Sinapan dan Maria. Juga kita terima dari Joanna Antung untuk keselamatan jiwa Benjamin Ajab. Juga dari Sylvester bin Mawat untuk keselamatan jiwa Egis Jamaya alias Iwot Unjalan. Diterima daripada keluarga Friedman Ajab untuk keselamatan jiwa Fiona Elisa Friedman. Diterima dari keluarga Ansibil Masida. Untuk Aini Ansibil, Joseph Ansibil, Henry Hamid dan Ansibil. Juga diterima dari Edna Jerome Kisi untuk keselamatan jiwa Maria Tisoy dan Christina Timbo. Daripada keluarga Bibiana Ongkudon untuk keselamatan jiwa Bibiana Ongkudon. Daripada Juliana Jimmy untuk keselamatan jiwa Justina Amboy, Rendiel dan Pius Subil Galasak. Daripada Patrick Sisters untuk keselamatan jiwa Jewin alias Patrick Ponil. Juga diterima daripada Hilda Edwin untuk kesembuhan Edwin Ikon dan Pulunia. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita sama-sama bawa semua intensi ini di dalam misa kudus pagi ini.
Kabisanangan ako sa abon tabi, pibabasan kumata pinay ngawi id kaginawaan di Kristus. Pahuwabon di Kristus Espiritu daw, doy dotoko. Tadaw bayno iwangon toko o ginawa dotoko kumado Espiritu di Kristus. Imanahak do kaposyon. Suambayang toko nagi, muntok di ongon wan do Espiritu tabitwa, doid kapodsuan do ontok paskariti. Kanoroy ho toko kinorohingan miyampay doloyo, oy ama, torimono iti, Yesus kami datang padamu. Saudara-saudari kita welcome pada baru kita, Father Aplonius Yakis yang baru saja ditabis 22 jam yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Shalom saudara-saudari yang terkasih. Apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga Tuhanlah yang telah mengumpulkan kita semua di tempat ini untuk terus bersyukur dan memuji Tuhan kita. Mari saudara-saudari kita persilakan anak-anak kita untuk meneruskan liturgi sabda mereka. Ini
Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, karena cinta kasih putra kesayangan-Mu telah menyerahkan diri untuk wafat demi keselamatan kami. Perkenankanlah kami hidup dalam cinta kasih-Nya dan menempuh jalan yang dilaluinya dengan gembira, karena yakin bantuan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kapamahabaran mantad buk di Profeta Ezekiel. Itino boros di Tuhan. Ukadon kuno di olobong di koyu. Kigi ginawo aku menunggak di koyu. Do mantad lobong di koyu. Oi tulun ku ngawi. Om do memuruan di koyu. Do gumuli do hilo itana di koyu. Id Israel. Om koilo kawi do yokuno ituhan. Do ontok ukadon ku olobong ngawi di koyu. Om tungagon ku ikoyu. Do mantad lobong ngawi di koyu. Oi tulun ku ngawi. Om pokuon ku i di koyu. Iri spirituku. Om apasi ko imay. Om pogulion ku i di koyu. Do mamagun. Do hilo itana di koyu sendiri. Om koilo kawi do yokuno ituhan. Isomboros diti. Om minimangawidi, ituhan no iti, imoboros. Iti no iboros da Tuhan. Loyo kaparayahan, doy di Tuhan haro o kabinsianan, om kapanabusan di poin ponu. Id katangabanku, gumiak aku dedika, oy Tuhan. Oy Tuhan, kinongohono olohowku. Korongaw no da otolingonu di pokinsiananku. Oy Tuhan, haro kabinsianan, om kapulabusan di poin. Nung intanganu o saladagay, oy Tuhan, isay di otapasi.
Nga doy dika haro o kompunan, pantangon ya ika montok dilo. Doy ni Tuhan, haro kabisianan, ang kapunabusan di poin-pon. Koduduaku poinganda no di Tuhan, lumansan aku diboros daw. Langadon di Tuhan no koduduaku, lobi mantadi minta tamong di dongosodop, om lumangadon do anawaw. Doy ni Tuhan, haro kabisianan, ang kapunabusan di poin-pon. Tudoy di Tuhan, haro o kabinsianan, om kaganapan do koponobusan. Oto topot do, tobuson daw do o Israel, do mantad kosusan ngawi daw. Doy ni Tuhan, haro kabisianan, ang kapunabusan di poin-pon. Kapamahabarang mantad surat kedua di Santi Paulus doi tulun ngawi do Roma. Tulun ngawi di orahian nopo montok di don pemogunan nga au ikanu do popon siko do kinorohingan. Nga korahian nopo di kayu nga okon ko idon pemogunan nga idon ko kinorohingan. Tu espiritu do kinorohingan poingion it di kayu. It katapatan salagi do au singonuan di kayu iri spiritu di Kristus okon iko don di kayu isio. Sundung potu do apatay o tinan di kayu sa sabab no do doso iri no po spiritu nga koposyon omnung miampay di kayu i Kristus nga nakotopot kauno di omnung poempasi doy di kayu iri spiritu di sio. Imoy minongag di Jesus dumantad poempatay. Anuan nagidaw o tinan di kayo, do koposyon. Maya di spiritu, ipoempasi, do'y tinan di kayo. Itino, iboros do Tuhan. Iyo kuno iko tungagan om iko posyon. Isay no po iri o tumbayan day doho nga aw iya patay ka di Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, maka kedua perempuan saudara Lazarus yang sakit itu mengirimkan kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit." Ketika Yesus mendengar perkabaran itu, dia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus sememangnya mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu, di mana dia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada para muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Maka ketika Yesus tiba,
dia mendapati Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kuburnya. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 batu jauhnya. Di situ ramai orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghiburkan mereka. Berhubung dengan kematian saudaranya, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, dia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan dia memanggil engkau." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka terharulah hatinya. Dia sangat terharu dan berkata, "Di manakah kamu menguburkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Dia yang mencelikan mata orang buta, tidak sanggupkah dia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka terharulah pula hati Yesus, lalu dia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudaranya, orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena semua orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah dia dengan suara kuat, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain penutup kepala. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Ramai di antara orang-orang Yahudi yang datang mengunjungi Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dilakukan oleh Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Baik, sekali lagi shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan kisah yang sangat menarik untuk direnungkan. Yesus menyatakan diri sebagai kebangkitan dan hidup. Apa itu kebangkitan, saudara-saudari? Nah, kebangkitan itu harus selalu didahului oleh kematian. Orang hanya dapat dikatakan bangkit
hanya jika dia sudah mati terlebih dahulu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pesan dari bacaan pertama, kedua, dan Injil hari ini sungguh menakjubkan. Kematian yang biasanya sangat menakutkan, kini tidak menakutkan lagi, karena kematian tidak lagi dipandang sebagai akhir dari segala-galanya. Mengapa demikian, saudara-saudari? Karena Tuhan Yesus menjamin bahwa kita akan dibangkitkan setelah kematian. Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Perkataan Yesus ini bukan sekadar janji-janji kosong, melainkan sungguh-sungguh nyata. Nah, Yesus sendiri telah membuktikan bahwa dengan kematian, dengan mati sebagai manusia dan bangkit, alam maut telah Yesus kuasai. Saudara-saudari, kita tahu bahwa Allah itu kekal dan maha kuasa. Maka seharusnya Tuhan Yesus tidak boleh mengalami kematian kalau dalam pikiran kita sebagai manusia. Nah, inilah alasan bahwa Yesus harus menjadi manusia sehingga ia dapat mengalami kematian seperti manusia. Pertanyaannya, apakah setan atau si iblis senang apabila Yesus mati? Nah, jawabannya tidak. Makanya dalam beberapa kesempatan kita mendengar kisah di dalam Injil tentang iblis berusaha membujuk Yesus agar ia menyerah sebagai manusia. Contohnya 3 pencobaan iblis setelah Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Atau di saat-saat Yesus mengalami penderitaan berat sebelum kematiannya. Semua usaha si setan ini agar Yesus tidak mengalami kematian. Nah, jika Yesus mati, maka iblis tidak lagi memiliki tempat kekuasaan. Begitu juga dengan alam maut, tempat yang penuh dengan kegelapan. Nah, ketika Yesus masuk di dalam alam maut, maka tempat iblis itu tidak lagi gelap melainkan terang. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus berarti ia telah menguasai kematian. Namun saudara-saudari yang terkasih, jaminan Yesus ini hanya bersifat tawaran. Semua keputusan terletak di tangan kita. Apakah kita mau mempercayai Yesus sebagai sang kebangkitan dan hidup ataupun tidak? Jika kita percaya, harus ditunjukkan dengan sikap tobat. Nah, sehingga membuka hati kita untuk menerima terang Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudari, gereja menyediakan sarana pertobatan yang sangat agung, yaitu melalui sakramen pengakuan dosa. Dengan mengakui dosa-dosa dan kelemahan kita, kita terbuka kepada terang Kristus. Sehingga rahmat Tuhan terus tercurah di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.
Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa dalam batin bagi para pilihan ini dan mohon mereka semangat tobat, kesadaran dosa, dan kebebasan anak-anak Allah. Saudara-saudari yang dipilih oleh Allah, kita persilakan semua katekumen kita tampil ke hadapan dan para penanggung meletakkan tangan pada bahu mereka masing-masing. Maju. Untuk para pilihan, saudara-saudari dipersilakan berlutut. Marilah kita berdoa bagi para pilihan yang sudah dipilih oleh Allah supaya menjadi serupa dengan Kristus yang wafat dan bangkit. Semoga berkat sakramen-sakramen inisiasi mereka dibangkitkan bersama Kristus dan menjalani hidup baru. Semoga mereka dapat meneguhkan iman mereka agar tidak terjerat oleh kesesatan. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Semoga mereka selalu ingat dengan penuh rasa syukur bahwa Allah telah menganugerahi mereka harapan akan kehidupan kekal. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. semoga berkat teladan dan doa para martir yang menumpahkan darahnya bagi Kristus, mereka menghadapi segala cobaan dengan tabah. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa. semoga mereka tegas menolak segala yang jahat untuk merebut kemenangan atas dosa dalam hidup mereka. Kami mohon, semoga semua orang yang berkabung atas kematian sanak saudara mereka dihibur oleh kepercayaan akan Kristus. Kami mohon, semoga dalam masa prapaskah ini kita membaharui harapan untuk bangkit bersama Kristus. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. semoga seluruh dunia mengalami perdamaian dan kesejahteraan berkat iman dan cinta kasih yang memberi hidup sejati. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Upacara pembebasan, marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkaulah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Engkau mengutus putramu sebagai bentara kehidupan untuk meregut manusia dari kerajaan maut dan mengantar kami kepada kebangkitan. Bebaskanlah para pilihan ini dari kuasaan roh jahat yang mematikan, supaya mereka menerima hidup baru dan menjadi saksi kebangkitan Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. amin. Tuhan Yesus, dengan membangkitkan Lazarus, Engkau menyatakan bahwa orang yang percaya menerima hidup berlimpah-limpah daripadamu. Bebaskanlah para pilihan ini dari kematian dan selamatkanlah mereka dari pengaruh dosa. Semoga berkat daya roh-Mu yang menghidupkan, mereka memperoleh iman, harapan, dan cinta kasih, supaya mereka selalu bersatu dengan Dikau dan akhirnya mengambil bahagian dalam kebangkitan-Mu yang mulia. Sebab Engkaulah pengantara kami
sepanjang segala masa. Amin. Para pilihan yang terkasih, dengan ini upacara tobat ketiga sudah selesai. Semoga Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Syukur kepada Allah. Terima kasih, sila berdiri. Dipersilakan para pilihan untuk beredar meneruskan aktiviti mereka seterusnya. Silakan berdiri. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati." Maka kita berani berdoa dengan pengantarannya kepada Bapa. Montok da gereja, oi ama, unsuboyahay no igreja no, da aw no da tumingkot da papahabar da katungagan di Kristus, ikatungagan iyatoin sanan. Makisyan ikoy, kinungaho ikoy no. Montok toin sanan tinaru, oi ama, inawahay no pamusarahan ginawo do toin sanan bansa, do itmama so iyolo mandad di timpo di korikatanu, opono do da iyolo do konsikahan kalansanan. Magkisihan yahay, kinungaho yahay no. Montok tulun di sumakit, oy ama, inawahay na pamusarahan di tulun sumakit nasansala, da karatino da iyolo da insanta daw, katalip ngawi ilo kosusaan diolo, katanud no di iyolo di Kristus, da tumangag, id kaposyon kawawagu. Makinsiyan ikoy, kinungaho ikoy no. Montok da toko ta insanan, oy ama, kanuyahay no da kopyo do sumodia, idtimpu do kapagkwasaan diti, moy do katanud yahay no da di Kristus, do tumungag untuk tadaw tagayo do Paska. Makinsiyan ikoy, kinungaho ikoy no. Montog do kapunuridangan panambayangan kawawago sentresa, oy ama, luwahay inlomuso no santog kamaon, montog do kapunuridangan do panambayangan kawawago sentresa tambunan. Makinsiyan ikoy, kinungaho ikoy no. Doa untuk keluarga. Allah Bapa yang Maha Pengasih, bangkitkanlah semangat bertanggung jawab pada setiap anggota keluarga, agar dapat membangun keluarga yang komited dan bersaksi bagi Kristus. Melalui putramu Yesus Kristus, yang sungguh hadir dalam Ekaristi, Engkau memberi kami cahaya yang menerangi setiap orang, serta memberi kami kebahagiaan dan kehidupan sejati. Dengan kuasa Roh Kudus, doronglah kami membangun keluarga yang taat mendengar serta melakukan firman-Mu. Kami mohon agar kami dikuatkan oleh Ekaristi, supaya kami sentiasa bersatu dengan Kristus, sumber kehidupan sejati dan terang hidup kami. Semoga melalui doa Bonda Maria, kami dapat menjadikan Ekaristi teras keluarga kami, berbudaya menyembah Engkau, memantapkan iman, dan bertanggung jawab sosial. Amin. Allah Bapa kami mau percaya, tetapi bantulah kami dalam kekurangan kami akan kepercayaan itu. Berikanlah kepada kami Roh Kristus, agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Loyo montok da kapatahakan.
Oi Ama, terimono iti kelubukan. Kami
pagawitan dati tahak toko, lumayaw toko, day diyaw o witon dagay. Kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memenuhi kami dengan iman Kristiani. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami kiranya orang yang murni hatinya serta bahagia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun kami bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meladan kemurahan hatimu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan,
Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang Tuhan, pujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Yesus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Francis dan Uskup kami Cornelius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah kembali dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bonda Allah, Santo Yusuf suami serta para rasul dan semua orang kudus yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan muliakan Dikau dengan pengentaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita memberikan salam damai di antara satu dengan yang lain.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, semoga tubuh dan darah Kristus menyembuhkan kita semua. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam perjamuan ini kami Kau perkenankan ikut serta dalam tubuh dan darah Putra-Mu. Semoga kami layak pula menjadi anggota Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tapi naik, toko ngawin beri kau po untuk dapat piro kepoilan. Makluman, mohon sumbangan pembelian bunga untuk perayaan Paskah dan sumbangan boleh dihantar ke pejabat gereja. Sumbangan umat diterima daripada Saudara Hermis Gompuk, yaitu kertas putih Evo 20 rim untuk pejabat paroki. Tuhan memberkati. Gotong royong membersih Chapel Puncak Salib Sinurambi pada 28 Mac dan diwajibkan hadir semua EJKT MPP, komite community, kerasulan dan KKD sekitar Saint Teresa. Mesyuarat KIPKK pada hari ini jam 11 pagi di SFC Nambayan. Dan juga mesyuarat pembantu pelayan komuni juga diadakan pada hari ini jam 9.30 di Dewan Connelly. Seterusnya lawatan Kuria Mother of Mercy Saint Teresa ke Kuk Kaingaran pada hari ini jam 10.30 pagi. Rekoleksi awal tahun kepada semua EJKT dan ahli KB, KKKD dan Kuk Paroki Saint Teresa pada 1 April yang telah diubah tempatnya di SFC Nambayan, dan maklumat lanjut sila rujuk dalam risalah. Program Minggu Suci, makluman kepada semua pelayan liturgi Minggu Suci, raptai penuh akan diadakan pada 30 Mac jam 2 petang, dan pada waktu itu juga adalah pertemuan semua ahli pelayan umat. Harap maklum. Dan pada 2 April kita akan merayakan Minggu Palma dan perarakan dimulakan di Dewan Connelly. Untuk itu umat diminta untuk membawa daun palma masing-masing. Dan pada 5 April upacara jalan salib naik Bukit Tandap atau Sinurambi pada 7 pagi, dan umat di sekitar dijemput untuk turut serta. Giliran menjaga sakramen Maha Kudus, ambil perhatian kepada semua komite dan kerasulan serta KKD. Pengumuman pertama perkawinan. Yang pertama, Tom Roni anak lelaki kepada Joe Joseph Jongkino dan Agnes Losi dari Kampung Kebusak Penampang akan berkahwin dengan Kelly Jane anak perempuan kepada Yosef Elu dan anak Atak dari Kampung Nambayan Tambunan. Dan yang kedua, Noah Eden anak lelaki kepada Godfrey Kisi dan Doris Justin dari Taman Donggongan Penampang akan berkahwin dengan Caroline anak perempuan kepada Nisol alias Dennis Ambrose dan Palasia alias Denisia Kuraput dari Kampung Monsorulung Tambunan. Dan bagi umat yang mempunyai kerendahan hati untuk menderma atau mengambil kad amal berjanji atau pledge donation, sila berhubung dengan pejabat paroki. Sekian pengumuman. Seterusnya dijemput Reverend Father untuk memilih 2 nama bertuah untuk minggu ini. Dipersilakan. Oke, nama bertua yang pertama Elhana Heldi. Betulkah sebutan saya?
Nama bertua kita yang kedua, Anastasius James. Saudara-saudari, sebelum kita menerima berkat Tuhan, sekali lagi di sini saya umumkan, bermula Minggu Suci kita akan menggunakan buku liturgi ini. Ya, jadi bagi umat yang belum ada buku ini boleh membeli di belakang sana dijual. Ya. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Padri baharu kita, Father Apollonius, atas perayaan Misa Kudus pada pagi ini, hari ini, dan berkat pertamanya bagi seluruh umat Katolik di Saint Teresa. Okay. Silakan berdiri. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ya Santo Michael, malaikat agung, belalah kami dalam pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan tipu muslihat syaitan. Kami mohon dengan rendah hati, semoga Allah mengusirnya. Ya Pangeran bala tentera syurgawi, dengan kuasa Allah, campakkanlah ke dalam neraka syaitan dan roh-roh jahat lainnya yang menyebar di seluruh dunia untuk